Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ina Sausan Muntas dengan NIM 2280230007 dari Prodi Pendidikan Fisika Untirta Angkatan 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku dan penggunaan bahasa tidak baku. Apa sih bahasa baku itu? Nah, bahasa baku adalah bahasa yang dianggap benar secara normatif dalam suatu bahasa. Artinya, kata-kata tersebut itu mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan penggunaan yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga atau otoritas bahasa yang berwenang. Ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama, memiliki bentuk yang tetap. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing ataupun bahasa daerah. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keempat, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Yang kelima, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Dan yang terakhir, digunakan dalam konteks formal. Fungsi kata baku dalam penggunaan sehari-hari. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, pemberi kekhasan atau pembeda setiap daerah. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan saat berbicara. Yang keempat, menjadi tolak ukur berbicara yang baik dan benar sesuai dengan QWB dan KBBI. Contohnya itu, yang pertama, saya menyukai cookies itu. Yang kedua, cabai itu warnanya merah. Dan yang ketiga, coklat itu rasanya manis. Ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan secara eksplisit. Yang keempat, bahasa baku merupakan bahasa percakapan. Dan yang terakhir, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Nah, selain bahasa baku, di sini juga ada bahasa tidak baku. Apa sih bahasa tidak baku itu? Nah, bahasa tidak baku yaitu kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, kata-kata dari dialek bahasa Indonesia. Yang kedua, kata serapan bahasa daerah yang belum diterima. Yang ketiga, kata-kata bahasa asing yang tidak memenuhi persyaratan ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, kata-kata bahasa Indonesia yang dieja sebagai bahasa asing. Dan yang terakhir, kata-kata bentukan yang tidak menuruti kaidah yang berlaku. Fungsi kata tidak baku dalam sehari-hari. Yang pertama, menciptakan suasana informal dan akrab. Yang kedua, sebagai penanda identitas dan solidaritas kelompok. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kelancaran percakapan. Yang keempat, mencerminkan kekayaan bahasa daerah dan budaya lokal. Yang kelima, menunjukkan keakraban dan kedekatan emosional. Contoh bahasa tidak baku. Yang pertama, mau menonton film apa besok malam? Yang kedua, mau pesan makanan apa aja buat makan siang? Yang ketiga, aku pengen cerita banyak hal deh sama kamu. Nah, ciri-ciri kata tidak baku itu, yang pertama, tidak memiliki subjek atau predikat atau keduanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang ketiga, dapat terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Yang keempat, terpengaruh oleh perkembangan zaman. Dan yang terakhir, digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Ini dia referensi yang saya gunakan. Kalian bisa mengaksesnya di situ ya. Dan jangan lupa follow akun sosial media saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.